Halo para mahasiswa, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel belajar online. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi mata kuliah kepancasilaan yang memasuki pertemuan keempat. Yang berhubung adanya virus corona, maka mau tidak mau kita harus belajar secara daring atau online. Oke, untuk pertemuan keempat kita ganti dengan pertemuan lewat via YouTube ini. Dengan materi ini kita akan membahas tentang hubungan antara Undang-Undang Dasar pembukaannya terutama dengan Pancasila. Jadi seperti apa pembukaan UUD 45 dan Pancasila? Penasaran? Check it out, langsung pantengin di video ini. Oke, untuk hubungan keduanya sebenarnya cukup erat ya. Cukup erat ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mempunyai implikasi bahwa Pancasila terikat oleh suatu kekuatan secara hukum, terikat oleh struktur kekuasaan secara formal yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai dasar negara. Jadi karena memang Pancasila dasar negara memiliki kekuatan hukum sifat struktural, formal dan juga secara batiniah dan cita hukum yang menguasai dasar negara. Cita-cita hukum tersebut terangkum dalam 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sama hakikatnya dengan Pancasila, yaitu yang pertama, negara persatuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keadilan sosial, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan dalam Pancasila dan UUD 45 selalu beriringan dan bersama, saling menguatkan satu sama lain. Bahwasanya UUD 45 adalah secara dasarnya hukum, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Kedaulatan negara rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan perwakilan. Kemudian ketuhanan dan kemanusiaan negara berdasarkan atas ketuhanan yang berdasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka dalam Pancasila dan Undang-Undang 45 rakyat adalah sebagai yang paling utama. Mereka berdaulat atas negara dan mereka berhak untuk menentukan arah dan tujuan bangsa. Kemudian negara juga harus menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama dan memilih keyakinannya masing-masing tanpa adanya campur tangan dan paksaan dari pihak-pihak lain. Jadi kalau kita bisa lihat bahwasanya pembukaan UUD 45 adalah sebuah bentuk motivasi, bentuk aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia yang merupakan sumber cita luhur dan citra yang sangat mahal, karena ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Indonesia adalah negara dengan jumlah kompleksitas tertinggi di dunia dan jumlah kerukunan terbaik di dunia. Itu tidak bisa lepas dari peran Pancasila dan Undang-Undang 45 sebagai dasar yang menyatukan seluruh elemen dalam masyarakat menjadi kesatuan yang rukun dan tentram. Sehingga kita bisa mewujudkan pembukaan UUD 45 merupakan tertib hukum yang tertinggi dan memberikan kemutlakan bagi tertib hukum Indonesia. Maka dalam perubahan hukum, apapun reshuffle-nya, perubahannya, entah itu dalam pasal tertentu, itu selalu merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak pernah ada reshuffle di dalamnya. Secara historisnya, secara sejarah, UUD 45 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus tahun 45. Ini adalah penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Pancasila. Jadi Undang-Undang 45 adalah perwujudan secara hukum oleh Pancasila. Dengan demikian Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat negara dan bangsa ini, dan pembukaan Undang-Undang 45 juga sebagai dasar negara dalam hal hukum. Maka Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45 mempunyai hubungan timbal balik sebagai berikut. Hubungan secara formal, dengan dicantumkannya Pancasila secara formal dalam pembukaan Undang-Undang 45, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan bernegara tidak hanya bertumpu pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu pada asas kultural, religius, asas kenegaraan dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pancasila. Jadi berdasarkan penjabaran di atas, terdapat Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pembukaan UUD 45 merupakan pengertian secara ilmiah tentang pokok kaidah bernegara dan fundamental terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam. Satu, dasar negaranya.
Kemudian memasukkan dirinya sendiri dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia. Ingat, Pancasila adalah hukum tertinggi di Indonesia yang dijawantahkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang 45 berkedudukan sebagai dan berfungsi muqaddimah, sebagai awalan, dan juga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai suatu eksistensi yang mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasal di dalamnya. Yang perlu dijelaskan lagi bahwasanya Pancasila tidak bergantung kepada batang tubuh UUD 45 sebagai sumbernya. Kemudian Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaidah negara yang fundamental yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Indonesia yang disahkan dan diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pokok inti dari Undang-Undang Dasar dan Pembukaan Undang-Undang 45 adalah Pancasila. Maka kedudukan Pancasila adalah yang kuat dan tidak dapat diubah terletak dalam kelangsungan hidup negara Indonesia. Kemudian secara hubungan formal dan hubungan secara material. Hubungan material adalah hubungan antara UUD 45 dan Pancasila sebagai hubungan formal dijelaskan kita tinjau dari prosesnya lah. Yang pertama, kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan UUD 45. Pada sidang pertama UUD 45, BPUPKI menjelaskan dasar filsafat negara bersifat pembukaan dalam bentuk UUD 45. Jadi menurut tatibnya Pancasila dulu kemudian UUD 45. Saya itu hubungannya dengan pembukaan UUD 45. Secara material merupakan esensi atau inti dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Maka pokok dari Pancasila itu dijelaskan dan dijabarkan dalam undang-undang dan diawali dengan Undang-Undang Dasar 45. Baik, itu tadi adalah hubungan antara UUD 45 dan Pancasila yang dapat kita simpulkan bahwasanya pembukaan UUD 45 adalah bentuk dari penjabaran Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kemudian dijabarkan secara lebih terperinci dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum dan berlandasan hukum di Indonesia. Baik, ini tadi pertemuan kita untuk kali ini di pertemuan keempat yang bersifat online. Nanti jangan lupa silahkan Anda lihat di kolom komentar saya. Sudah saya jelaskan tugasnya untuk masing-masing orang. Mohon dibaca dan sama, dipahami dan dikerjakan dan sebaik-baiknya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi yang berikutnya.